Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5B SD Islam Al-Akbar sekalian. Hari ini kita sudah masuk pada hari Senin, yaitu tanggal berapa ya? 5 Oktober ya. Hari ini tanggal 5 Oktober 2020. Selamat kepada anak-anak kelas 5B. Kita sudah melewati masa PTS, penilaian tengah semester kemarin yang dilaksanakan selama 1 minggu, dan jadwalnya sesuai jadwal PJJ seperti biasa, tidak ada jadwal spesial ya. Jadi kemarin masih sempat banyak yang tanya, Pak, jadwalnya seperti apa? Kan sudah dijelaskan ya, jadwalnya sama seperti PJJ, yaitu Senin ada tematik dan keislaman, Selasa ada tematik dan TPQ, Rabu itu ada, bentar Pak Roman lupa, Islamik dan matematika ya, Kamis ada IPA dan tematik, dan Jumat ada TPQ dan Inggris. Pak, PAI dan Dinul Islam itu bagaimana? Ya, PAI dan Dinul Islam masuk dalam Islamik. Jadi pelajarannya cuma satu, yaitu namanya Islamik ya. Dan yang ngajar adalah Bu Nasiha. Ya, hari ini anak-anak kita lanjutkan tematik. Kita sudah tema 3 ya. Tema 3 yaitu makanan sehat. Ini judul temanya saja. Nah, silakan dipersiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, dan saya sarankan selalu di-download dulu, selalu dengarkan dengan cara offline, jangan online, karena ketika online itu ada banyak kendala seperti sinyal yang lemah, kemudian loading dan sebagainya. Langkah baiknya ini di-download dulu, kemudian nanti bisa di-stop, bisa dilanjut, bisa di-stop, bisa didengarkan berulang-ulang ya. Jadi tidak menghabiskan kuota data. Tapi jangan di-skip ya. Jangan di-skip, dicepatkan itu videonya jangan ya, karena pasti nanti setiap perkataannya Pak Rahman akan mengundang unsur informasi. Ya, jadi diusahakan ini tidak di-skip, tapi di-download, didengarkan secara offline, karena ini agak panjang durasinya hari ini. Ya, anak-anak tentu masih ingat kan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dulu ya. Ya, sosial artinya membutuhkan orang lain ya. Ini kok membutuhkan orang lain ya. Ini kurang D-nya ya. Hari ini kita membahas yang namanya interaksi sosial. Mungkin di buku tulisnya ditulisi judul yang besar sekali, namanya interaksi sosial. Ini ada ilustrasi ya, saya bacakan. Kamu nanti juga bisa baca sendiri. Seorang nelayan tentu tidak dapat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah nelayan tersebut mencari ikan, dia perlu menjual ikan tersebut untuk mendapatkan uang dan membeli beras. Dia juga butuh bahan bakar kapal agar kapalnya bisa berlayar. Nelayan juga butuh pakaian agar tidak kepanasan dan kedinginan ketika mencari ikan. Jadi, seorang nelayan itu pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Di laut pun, nelayan juga butuh anak buah kapal. Nelayan juga butuh nahkoda. Nelayan juga butuh apa? Teman ya, teman untuk mencari ikan. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Sampai darat pun nelayan butuh orang untuk menjualkan ikannya. Tentunya nelayan ini akan pergi ke pasar dan untuk mendapatkan uang. Nah, uang itulah akan dibelikan hal-hal yang mendasar untuk kebutuhan hidup si nelayan, seperti beli beras, baju, dan sebagainya. Nah, dari ilustrasi tersebut di atas, terciptalah yang namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yaitu hubungan sosial yang menyangkut antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sebenarnya artinya panjang ya, artinya panjang. Hubungan sosial yang menyangkut antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi disingkat sama Pak Rahman, individu atau kelompok. Antar individu atau kelompok. Berarti kalau ada satu kelompok berhubungan dengan individu atau individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup,
itu namanya interaksi sosial. Misal kelompok itu apa? Misal lembaga, lembaga al-akbar. Lembaga al-akbar berhubungan dengan kalian, individu, ya. Atau lembaga al-akbar berhubungan dengan lembaga lain, misalkan lembaga emerald atau lembaga lomba. Ya, itu kan lembaga. Jadi kelompok dengan kelompok atau kalian dengan teman kalian itu individu dengan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk kebutuhan hidup apa? Yaitu belajar karena belajar saat ini adalah sudah menjadi kebutuhan hidup sekalipun kita ya seperti ini tidak boleh datang ke sekolah ya. Ini ada ilustrasi, misal ilustrasi sosial yang lainnya ya. Nah, ini petani kapas ya. Nah, lihat ini kapas ya. Petani kapas ini setelah menjual kapas-kapasnya, dia pasti membutuhkan kebutuhan hidup yang lainnya. Misal untuk beli beras ke pasar. Nah, pasti berhubungan sosial dengan si Pak Lek penjual beras. Untuk pergi ke pasar, si petani kapas ini yang sudah punya uang membutuhkan jasa tukang ojek. Ya, untuk dia minta diantarkan ke pasar. Ya, ini namanya interaksi sosial ya. Baik itu beli beras, ngojek, belajar, itu interaksi sosial. Dan yang intinya adalah semuanya adalah menggunakan suatu alat ya, alat untuk membayar demi terlaksananya interaksi sosial itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Di sini diilustrasikan sama Pak Roman adalah uang. Nah, dari ilustrasi tersebut, ketika kita sudah sampai pada titik interaksi sosial, maka untuk pendukungnya memerlukan yang namanya pembangunan sosial. Nah, ini diilustrasikan ada bangunan yang besar sekali, yaitu jalan jalan tol ya. Jalan tol, baik ada tol darat maupun tol laut. Nah, lihat di belakangnya ada tol laut berupa kapal-kapal tanker besar untuk mengantarkan dari satu pulau ke pulau lainnya. Biasanya disebut tol laut. Segala aktivitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Nah, jadi pembangunan sosial ini adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Nah, jadi dari interaksi sosial terciptalah pembangunan sosial seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu lalu lintas, kemudian gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya ya. Itulah pembangunan sosial. Tujuan pembangunan sosial antara lain ini boleh ditulis berpoin-poin ya, di poin-poin 1 2 3 4 gitu ya. Tujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengolah sumber daya alam yang ada dengan baik karena tidak menutup kemungkinan di suatu daerah itu ada potensi sumber daya alam misal berupa minyak, berupa emas, berupa batu bara dan sebagainya. Kalau tidak ada pembangunan sosial seperti jalan, seperti tol laut, seperti ya, fasilitas-fasilitas yang lainnya yang dibangunkan oleh pemerintah, sumber daya alam tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik ya. Nah, kita lompat ke nomor 3, keuntungan, biar dari atas ke bawah gini ya. Keuntungan, masyarakat yang mempunyai akses yang mudah untuk melakukan interaksi sosial sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya, masyarakat mempunyai akses yang mudah. Jadi, masyarakat ini bisa mudah untuk melakukan interaksi sosial. Jadi, misal tadi di suatu tempat ada potensi alam, misalkan terdapat banyak sekali ikan. Ya, seperti di laut ya, terdapat banyak sekali ikan. Coba bayangkan kalau pemerintah tidak memfasilitasi dengan minyak, dengan jalan raya yang baik, ya, dengan kapal-kapal besar yang mau mengangkut ikan-ikan para nelayan. Kemungkinan ikan-ikan tersebut hanya menjadi ikan biasa di sana ya, dan tidak ada nilai jualnya. Karena ada pembangunan sosial, sehingga ikan-ikan tersebut mempunyai nilai yang tinggi karena di suatu daerah yang lainnya tidak dapat mencari ikan, sedangkan di daerah tersebut banyak sekali ikan. Nah, sehingga bisa dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembangunan sosial tersebut. Ya, ada kendala juga. Jika terkendala, interaksi sosial akan semakin lama sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan sejenisnya. Jadi ini bayangkan tidak ada pembangunan sosial pasti akan terkendala ya. Pasti akan terkendala barang-barang
potensi alam yang ada di sekitar kita, yang potensi sangat sangat bagus sekali, kalau tidak ada pembangunan sosial, pasti akan terkendala dan tidak mempunyai nilai jual yang bagus ya. Kerugian, masyarakat tidak bisa dengan baik mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Jadi ini jeleknya, misalkan tidak ada pembangunan sosial gitu ya. Nah, pengaruh pembangunan sosial. Jadi pengaruhnya, salah satu pengaruh hubungan sosial ialah berkembangnya bahasa Indonesia ke seluruh Nusantara. Sini dulu. Sehingga kita masyarakat Jawa bisa mempelajari tradisi dan budaya masyarakat lain demi kelestarian kebudayaan nasional. Begitu juga sebaliknya, masyarakat daerah lain juga bisa mempelajari ini ya, ada P-nya ya, kebudayaan kita seperti wayang, reog, kasodo, gamelan dan lain-lain. Pengaruh yang lain ialah penyetaraan gender sehingga saat ini wanita memiliki kedudukan yang sama dalam segala bidang. Jadi pengaruh pembangunan sosial antara lain kita bisa mempelajari kebudayaan dari saudara kita yang ada di suku lain. Nah, misal dari suku Bali, suku Tortor ini, kemudian ada dari suku Jawa. Kita saling bisa tukar informasi dan saling mempelajari kebudayaan-kebudayaan orang lain. Sehingga kita masyarakat Jawa bisa mempelajari tradisi orang lain. Termasuk sebaliknya, masyarakat dari daerah lain juga bisa mempelajari eh, kebudayaan dari masyarakat Jawa. Pengaruh yang lainnya adalah penyetaraan gender. Ini ditulis, ini catatan yang penting sekali, ya. Jadi wanita mempunyai kedudukan yang sama dalam segala bidang. Seperti yang kita ketahui dulu di kelas 4 kita pernah mempelajari bahwa wanita itu tidak boleh sekolah. Ya, dulu ya di zamannya tema berapa itu ya, ada R.A. Kartini yang perjuangkan hak-hak wanita. Ada Cut Din gitu ya di bab kepahlawanan tematik dulu di kelas 4. Ya. Jadi berkat kepahlawanan beliaulah kalian yang hari ini wanita ya hari ini wanita ya. Ya semoga selamanya wanita gitu ya karena ya hari ini fenomenal akhir zaman luar biasa sekali yang wanita jadi cowok, yang cowok jadi wanita dan sebaliknya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, Pak Roman kemarin iseng-iseng lihat gender di Thailand. Ya, ternyata gender di Thailand itu ada 18 gender. Waduh, gila ya. Ya, gak usah bahas seperti itu lah ya. Termisu saja. Ya. Baik, wujud kebersamaan dalam keberagaman. Ya, wujud kebersamaan dalam keberagaman ditulis ini. Nah, gitu ya. Terciptanya kegiatan tolong-menolong untuk membangun sosial. Untuk pembangunan sosial seperti pembangunan jembatan, membangun jembatan di desa, selokan air atau jalan setapak. Jadi ini kegiatan yang kecil ya di desa. Memudahkan kegiatan ekonomi semakin lancar, efektif dan terciptanya kemudahan menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya simbolkan padi dan kapas. Nah, simbol Pancasila sila ke berapa itu ayo. Interaksi sosial. Nah, hari ini kita bahas iklan. Hari ini kami ingin kalian membayangkan bahwa kalian adalah pengusaha yang sedang membutuhkan interaksi sosial. Salah satu caranya adalah membuat iklan. Mengapa iklan? Karena iklan merupakan media promosi untuk menghasilkan interaksi sosial. Sehingga barang jualan kalian bisa diketahui banyak orang. Jadi hari ini saya ingin membayangkan kamu seorang pengusaha. Entah itu pengusaha jualan baju, jualan kue, jualan minuman, jualan pokoknya pengusaha ya. Pengusaha yang jualan lah ya, jualan. Ya, jangan pengusaha yang jadi guru, polisi enggak ya, itu bukan pengusaha. Itu profesi sosial. Jadi hari ini saya ingin membayangkan kalian seorang pengusaha, seorang entrepreneur ya, seorang entrepreneur. Kalian bayangkan kalian sedang jualan suatu produk, misalkan minuman. Ya, nanti kalian buat iklan. Nah, gimana iklannya? Kalian gambar di buku HVS atau buku gambar. Nah, iklan tersebut harus mempunyai kata kunci. Kata kunci merupakan beberapa kalimat jargon agar orang bisa dengan mudah mengingat barang yang kalian jual ya. Jargon, apa itu jargon? Jargon itu kata-kata yang mudah diingat. Ya, pendek sebenarnya kata-katanya ya. Nah, misal kalian jualan baju untuk anak, jualan wafer.
Nah, ini jargonnya with Belgian chocolate. Misalkan ini kalau ini nggak ada jargonnya ini. Ini nggak ada jargonnya juga, cuma alamat sama toko bangunannya. Ini brownies tersedia dalam kemasan cantik dan harga terjangkau. Nah, misal seperti inilah, tapi kurang menarik ini ya. Sertakan juga beberapa keterangan mengenai produk yang kalian juga gimana sih ini? Ya, intinya gitulah ya. Gambarlah di buku gambar atau kertas HVS, jangan di buku tulis. Jadi saya minta digambar di buku gambar atau di buku HVS kalau nggak ada buku gambar di rumah. Ya, jangan di buku tulis ya. Ini spesial lah. Hari ini jadi tugasnya adalah membuat iklan untuk kepentingan interaksi sosial kegiatan usaha kalian. Jadi hari ini membayangkan kalian seorang pengusaha. Nah, ini ada sedikit kemarin dari apa Senin ya. Senin sebelum BTS kalian saya kasih PR. Apa PR-nya? Bedakan antara iklan dan sponsor gitu ya. Nah, ini ya sudah saya kasih jawaban ya. Iklan merupakan media untuk menyampaikan penawaran suatu barang atau jasa melalui berbagai media. Bisa media cetak, bisa media televisi, bisa media radio, bisa media internet dan sebagainya. Kalau sponsor, sponsor itu pihak yang mendanai suatu kegiatan dengan keuntungan dapat mempromosikan barang yang ditawarkan. Intinya sama-sama promosi, ya, intinya sama-sama promosi. Dan kalau iklan bayarnya itu di suatu tempat itu saja. Tapi kalau sponsor itu mendanai, misalkan saya mensponsori kegiatan kalian, anak ASKO nanti. Jadi produk saya ada di baju kalian selalu. Pak Rohman, apa misalkan saya mau jualan ikan cupang ya, Pak Rohman Betafish gitu ya, Rohman Betafish. Jadi apa lambang Betafish saya, lambang ikan cupang saya ada di baju kalian dan setiap kalian ada kegiatan saya danai. Kalau nggak ada kegiatan ya nggak saya danai. Ya karena saya promosi di baju kalian. Ya seperti bajunya pemain sepak bola itu ya, kan ada sponsornya ya di dada gitu ya. Torabika, Indomie gitu ya. Jadi kalau pemain tersebut lagi main sepak bola, Indomie dan Torabika tersebut yang ada di bajunya, sponsornya itu akan mendanai. Tapi kalau tidak, ya tidak dapat, ya tidak didanai ya. Nah, kalau iklan itu bayarnya di tempatnya itu tadi, di percetakannya tadi. Nah, misal ini ada dibuatkan Pak Rahman ilustrasi apa ya namanya iklan ya. Misal saya atau ini nama tokonya adalah Ani Cake. Cake itu toko kue ya. Misalkan ini toko kue. Ulang tahun, ingat kita. Misalkan jargonnya ini ya, misalkan jargonnya ini. Ulang tahun, ingat kita. Jargon. Indomie selera gitu jargon. Lalu Philips terus terang-terang terus gitu ya. Dulu ada lampu Philips apa ya kalau sekarang ya. Nah, disebutkan juga alamat Jalan Pendidikan nomor 1 Perumahan Al-Akbar. Biasanya dikasih media sosial. Nanti kalian gambarlah Instagram, Facebook, YouTube atau sebagainya gitu ya. Digambarkan juga produknya ya. Diskon 20% bagi pembeli yang ulang tahun karena ini kue ulang tahun kan. Ya, jadi kalau pembelinya itu sedang ulang tahun didiskon 20%. Jual berbagai macam jenis kue ulang tahun. Ya, jadi dijelaskan ya. Jangan lupa dikasih nama tokonya ya, nama toko perusahaannya. Jadi nanti kalian buat ini kasih nama toko, jargon sedikit mungkin kalau kalau punya bayangan jargon, alamat, kemudian barangnya, barang yang dijual. Misalkan kamu adalah pengusaha ikan cupang, ya kamu gambar ikan cupang. Misal pengusaha toko baju, ya kamu gambar baju, gitu ya. Misal pengusaha bunga, ya kamu gambar bunga-bunganya. Itu hari ini nanti dan terus dikirim di Google Classroom. Ada formnya ya, tadi sudah dibuatkan di form. Jangan sampai telat, saya harapkan mulai minggu ini tepat waktu. Ya, saya kasih batasan minggu ini tuh 1 minggu lah ya. 1 minggu harus segera terkumpul. Jadi misalkan Senin, tugasnya ya Senin depan harus sudah selesai. Tidak ada kata menyusul. Itu saja. Nanti lanjut ke classroom. Mana classroomnya? Insya Allah sudah terkirim tadi karena dijadwal sama Pak Rohman. Ya, sudah terkirim ya ini ya. Nah, nanti kamu buka ini. Nah, ngirimnya di mana? Ngirimnya ya di biasanya ya, di sini. Itu saja, sekian. Terima kasih. Sudah biasa mengerti, paham, dan
ngertilah ciri khasnya Pak Rohman kalau ngirim tugas ya di Google Form gitu ya, meskipun dalam bentuk video. Video ya hari ini ya, tugasnya video, ngevlog ya, ngevlog lagi. Jadi ini yang iklan tadi kamu vlog seperti biasa seperti dulu ya, nanti kamu ginikan di vlog. Jadi Pak Rohman hari ini saya punya iklan nih. Iklan saya adalah usaha jenis jualan kue. Kue saya, ya kamu jelaskan ya nanti ya. Kamu jelaskan dalam bentuk video dikirim di Google Form ini ya. Nah, di sini diupload di sini seperti biasanya. Jadi gambarnya ini kan di video, di vlog sendiri pakai HP. Boleh HP-nya ditaruh di mana? Ditempel atau dipegangin gini ya. Dipegangin gini HP-nya. Bebas seperti biasanya, boleh diedit, boleh tidak. Nanti akan dikirim, langsung dikirim ke sini gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.